Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummati wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min an-nabiyyin wal mursalin wa li kulli ashabihi wa qarabati wa tabi'ina wa tabi'ina wa bi ihsanin ila yaumiddin ila hadrati jami'i masyayikhina wa al-mukhlisin wa hadrati masyayikhina wa al-mukhlisin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid. Haid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah bint Abi Ubaysh kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah fa idza kana al-akhar fa tawaddu'i wa sholli. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa tangkahu Abu Hatim. Hadis yang ke-149 dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang menceritakan bahwa Fatimah binti Abi Ubaysh itu pernah mengeluarkan darah istihadah. Kemudian Rasulullah bicara kepada dia, kalau darah haid itu adalah darah hitam yang sebagaimana kita ketahui, darah yang lumrah, damun aswad. Fa idza kana dzalika fa amsiki 'ani shalat. Kalau kondisi atau bentuk darahnya itu seperti tadi, yaitu damun aswadun, darah hitam, fa amsiki 'ani shalat, maka berhentilah atau jangan kamu lakukan sholat. Fa idza kana al-akharu fatawaddu'i wa sholli. Tapi kalau ternyata darahnya tidak berwarna hitam, kata Rasulullah, maka wudu dan lakukanlah sholat. Hadis berikutnya, wa fi hadis Asma binti Umaysh inda Abi Dawud wa tajlis fi mirkali fa idza ra'at sufratan fawqal ma'i faltahtasir lidzuhri wal 'ashri ghuslan wahidan wa taghtasilu lil maghribi wal 'isya'i ghuslan wahidan wa taghtasilu lil fajri ghuslan wahidan wa tatawaddu fima baina dzalik. Hadis selanjutnya, hadis yang menceritakan tentang Asma binti Umaysh. Ini hadis miliknya Abu Dawud. Menyatakan bahwa tajlis fi mirkan, ada kata-kata dalam hadis yang menceritakan tentang Asma binti Umaysh
wal tajlis fi mirkan. Nyuruh kanjeng Nabi itu wal tajlis fi mirkan. Kamu duduk, kata kanjeng Nabi, duduklah di atas bejana air. Nah, kalau ternyata kamu melihat darah itu kuning atau melihat warna kuning di atas air, faltaghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Maka sebaiknya kamu mandi untuk sholat duhur dan sholat asar dengan satu kali mandi. Jadi kalau misalnya dalam keadaan normal, habis haid begitu mandi ya sudah, ini sekali mandi untuk terus-terusan melakukan sholat. Tapi di sini melakukan mandi, satu mandi untuk dua sholat, itu bedanya di situ. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim. Wastakarahu Abu Hatim, dan diingkari oleh Abu Hatim. Fakta tidak mandi dan tidak sholat, karena orang haid itu tidak boleh mandi dan tidak sholat kan. Tapi karena ini warnanya kuning, jadi membingungkan ini darah apa. Maka kanjeng Nabi memberikan hukum faktasil lidzuhri wal asri. Maka mandilah satu kali mandi untuk melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Wa taghtasilu lil maghrib wal isya, dan satu kali mandi ghuslan wahidan, satu kali mandi untuk maghrib dan sholat maghrib dan sholat isya. Wa taghtasilu lil fajri ghuslan wahidan, sementara kalau sholat subuh itu dilakukan satu kali mandi. Wa tatawaddu fima baina dzalik, dan itu di antara keduanya. Artinya begitu mandi sekali, mandinya sekali, tapi wudunya dua kali. Wudunya yang berarti di antara itu mandi, sholat duhur, lalu mau sholat asarnya itu wudu dulu, wudu baru sholat asar. Mandi, sholat maghrib, wudu dulu baru sholat isya. Itu kalau wudunya di antara baina sholatain, di antara dua sholat tadi. Wa an Hamnah binti Jahshin qalat kuntu usta'atu haidatan katsiratan syadidatan fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaftihi fa qala inna ma hiya rahbatun minasyaitan fatahayyidi ala sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightasili fa idastan qawti fasalli arba'ata wa ishrina aw thalathata wa ishrina wasumi wasalli. Dari Hamnah bin Jahsin, hadis berikutnya, bahwa dia pernah mengeluarkan darah istihadah yang sangat banyak, darah penyakit karena ada luka di rahim, bahwa itu merupakan gangguan dari setan. Maka anggaplah itu dalam keadaan haid sittata ayyamin, selama 6 hari, au sab'ata ayyamin, atau 7 hari. Kemudian baru setelah itu mandi. Maka ketika nanti sudah suci, sholatlah fasolli arba'ata wa ishrin, sepanjang 24 hari, au thalathata wa ishrin, atau 23 hari, dan puasalah serta sholatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa waktu itu Hamnah binti Jahsin mengeluarkan darah istihadah banyak, darahnya banyak sekali, keluar terus-terusan. Menceritakan kepada kanjeng Nabi, wadul ke kanjeng Nabi. Kata kanjeng Nabi, sudah, di antara sekian darahmu yang sering mengalir itu karena darah istihadah yang dianggap oleh dia sebagai darah istihadah, kata kanjeng Nabi, anggap 6 harinya itu atau 7 harinya itu sebagai bulan haid, sebagai dalam keadaan haid. Kemudian mandi, baru mandi, bersuci diri, barulah dia sholat sepanjang 24 hari. Jadi 1 bulan itu kan 30
hari. 6 harinya untuk kondisi haid, yang 24-nya itu dalam kondisi suci, kan begitu. Sehingga di sini disarankan atau diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk wasumi wasolli, maka puasalah dan sholatnya walaupun darahnya mengalir, darahnya terus mengalir karena terus-terusan. Jadi kondisi yang diceritakan itu adalah seperti itu oleh Hamnah binti Jahsin itu. Fa inna dzalik yujzi'uka, maka hal itu sebenarnya sudah mencukupi Anda, sudah selesai, nggak perlu pusing. Anggap 6 hari sebagai haid, selebihnya dalam keadaan suci, itu saja. Lamun gampangnya kan. Wa kadzalika fa'ali kullu syahrin kama yahidu an-nisa, tahidu an-nisa. Begitu pula kamu lakukan setiap bulannya sebagaimana orang-orang perempuan yang mengalami haid, tidak memegang Al-Quran, tidak di dalam masjid dan seterusnya. Faidah rawiti ala an tuakhiri al-dhuhra wa tu'ajjili al-'ashra thumma tasili hina tadhurin wa tusalli al-dhuhra wal-'ashra jami'an. Seandainya kamu kuat sekarang, kalau boleh begitu tadi 6 hari dianggap anu, atau misal dengan cara kamu mandi lalu kemudian sholat setelahnya anu. Tapi kalau misalnya sampean kuat, katakan Nabi, karena darahnya terus mengalir itu, kan tadi sih disarankan habis 6 hari mandi itu selesai, yang lainnya sholat biasa aja, udah sekali mandi itu. Tapi katakan Nabi, kalau misalnya kamu kuat karena darahnya terus mengalir, faida qawiti ala an tuakhiru al-dhuhra wa tu'ajjili al-'ashra. Kalau kamu kuat, maka coba kamu lakukan sholat duhurnya di akhir waktu, kemudian melakukan sholat asarnya di awal waktu. Wa tu'ajjili thumma ightasili hina tadhurin, kemudian kamu mandi ketika kamu suci. Wa tusolli al-dhuhra wal 'ashra jami'an, dan sholatlah sholat duhur dan asar secara bersamaan. Tsumma tu'akhirin al-maghrib wa tu'ajjilina al-'isya, begitu pula sholat maghrib dan sholat isya. Tsumma taghtasalina wa tajma'ina bainas sholat, kemudian mandi dan mengumpulkan di antara 2 sholat. Jadi kalau kuat ya berarti mau sholat duhur, kalau misalnya sholat duhur di awal waktu tadi mandi, baru kemudian masuk asar, sholat asar. Kuwiti itu mandi, sholat duhur, nyantai, masuk sholat asar, mandi baru sholat asar. Tapi kalau yang kuat itu tahan dulu, nanti begitu sholat duhur di akhir waktu mandi langsung digabung dengan sholat asar, mandinya wahidatan. Itu kalau di dalam tidak kewinda. Watat ma'un, dan mengumpulkannya. Waf'ali watat tasila ma'asubhi wa tusalli qala wa a'jabul amrain. Dan ini menurut Rasulullah merupakan solusi yang terbaik, solusi yang paling saya sukai dalam kondisi perempuan yang demikian itu. Jadi pusing ya, kalau perempuan terus darahnya terus mengalir, tiap hari mengalir terus, nah itu kan pusing. Tapi bagaimana yang harus dilakukan? Ini pertama harus mengidentifikasi ini darah apa, lalu ketika sudah teridentifikasi bagaimana caranya agar tidak selalu sholat dalam keadaan najis misalnya. Nah itu maka banyak persoalan-persoalan yang kemudian di sini Rasulullah sangat detail sekali. Intinya sebenarnya sangat tidak membuat perempuan atau kita itu menjadi berat. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibah bint Jahshin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adam. Faqala qadra ma kanat tahbisuki haidatuki
tsumma tasili wa kana tasilu li kulli sholatin, rawahu Muslim. Selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummi Habibah binti Jahsin pernah ngadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Faqala umkuti qadra ma kana tahbisuka haidatuka. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk tidak melakukan sholat atau menahan untuk diam umkuti qadra ma kana tahbisuka haiduk, sepanjang waktu, sepanjang masa haid menghalangi kamu. Jadi maksudnya haid itu membuat diri kamu untuk tidak sholat. Berarti menahan atau mengeker itu menahan kamu, membuat kamu tidak boleh sholat. Haid itu panjangnya sampai seberapa? Sittata ayyam atau sab'ata ayyam, 6 atau 7 hari. Maka umkuti, kamu diam saja, kamu jangan lakukan sholat sepanjang itu. Nah, ini ketika yang ditanyakan oleh Ummi Habibah itu, dia kebingungan, ini darah apa? Dia menceritakan kepada, ya Rasulullah, saya mengalami munculnya darah, bagaimana ini? Itu kata, bingung katanya, ini darah apa? Kalau misalnya aswad saya bisa terima, tapi ini darahnya begini. Nah, itu pernah Rasulullah diwaduli seperti itu. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, sudah, kamu jangan lakukan sholat sampai atau sepanjang haid melarang kamu untuk melakukan sholat. Tsumma tasili, kemudian barulah mandi. Fakana tasilu li kulli sholatin, maka sholat atau mandi itu dilakukan untuk fakana tasilu li kulli sholatin, kemudian dia melakukan mandi untuk setiap sholatnya. Rawahu Muslim, ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam riwayat yang lain, tawaddu'i li kulli sholatin. Dalam riwayat Imam Bukhari, tawaddu'i li kulli sholatin, berwudulah untuk setiap sholat. Wa hiya li Abi Dawud. Nah, riwayat itu adalah milik Abi Dawud. Wa ghairihi min wajhin akhar, dari atau riwayat yang lain, jalan yang lain. Jadi selain ada fakanat tasilu li kulli sholatin, juga wa tawaddu'i li kulli sholatin, ada kata-kata itu. Ini umtuti qadra ma kana tahbisuka haiduk tsumma tasili, kemudian mandilah, baru kemudian dia Ummi Habibah mandi untuk setiap sholatnya. Cukup nggih? Yale sampun lebet isya. Dan juga mohon maaf. Al-Fatihah. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.